Bayangkan di depan mata, kereta api melaju dengan kecepatan penuh. Hanya beberapa detik lagi, seorang wanita berdiri pasrah di tengah rel. Semua orang terpaku sampai tiba-tiba, seorang TKI Indonesia melompat tanpa ragu. Taruhan nyawa. Demi menyelamatkan majikannya dari maut. Sebelum kita lihat rekaman lengkap aksi heroik ini, tekan like sebagai bentuk dukungan untuk para pahlawan kita di luar negeri. Subscribe sekarang, aktifkan loncengnya, dan tulis di komentar kalian nonton dari kota atau daerah mana, biar kisah ini menggetarkan hati seluruh Indonesia. Namanya Andi Saputra, pemuda 27 tahun yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di Tulungagung, Jawa Timur. Masa kecilnya jauh dari kata mudah. Ayahnya meninggal saat ia baru masuk SMP, meninggalkan ibunya sendirian, membesarkan Andi dan adiknya. Sejak saat itu, Andi belajar satu hal. Hidup tidak akan menunggu orang yang hanya diam. Ia harus kuat. Ibunya bekerja serabutan, kadang menjadi buruh tani, kadang membantu di warung tetangga. Dan Andi, sejak remaja sudah terbiasa membantu mencari uang tambahan. Ia mengantar galon, menjadi kuli bangunan, bahkan bekerja di bengkel, motor. Semua ia lakukan bukan untuk foya-foya, tapi untuk bertahan hidup. Namun, ia sadar, kalau terus di desa, hidupnya akan begitu-begitu saja. Maka, dengan modal keberanian dan sedikit tabungan, ia mengambil keputusan besar, menjadi TKI. Di Jepang adalah tujuannya. Ia tahu, negeri itu bukan hanya tentang bunga sakura dan kota modern, tapi juga peluang untuk masa depan yang lebih baik. 2 tahun terakhir, Andi bekerja di sebuah kota besar di Jepang. Bukan di pabrik, bukan di restoran, melainkan sebagai asisten pribadi seorang wanita paruh baya bernama Mrs. Akiyama. Wanita ini dikenal tegas, dingin, dan jarang sekali menatap mata orang saat berbicara. Tugas Andi terlihat sederhana: membersihkan rumah, menyiapkan makan, menemani berbelanja, hingga mengurus beberapa urusan pribadi majikannya. Namun, di balik sikap dingin itu, Andi menemukan sisi lain. Mrs. Akiyama adalah wanita yang kesepian. Rumah besar yang ia tinggali hanya dipenuhi suara langkah kakinya sendiri. Tidak ada keluarga yang datang berkunjung. Tidak ada tawa yang mengisi ruang tamu. Hanya hening yang kadang terasa menekan. Perlahan, Andi menjadi satu-satunya orang yang mau mendengarkan cerita-ceritanya, entah tentang masa mudanya, atau tentang kebun kecil di belakang rumah yang jarang ia rawat. Hari-hari berjalan seperti biasa. Andi mengira semuanya akan baik-baik saja. Tapi ia tidak tahu bahwa di balik senyum tipis dan kata-kata singkat majikannya, ada badai besar yang diam-diam menggerogoti hatinya. Sebuah badai yang suatu hari akan menyeret Mrs. Akiyama hingga ke tepi kematian dan menempatkan Andi pada pilihan paling berbahaya dalam hidupnya. Beberapa bulan pertama bekerja, semua terasa normal. Mrs. Akiyama memang pendiam, tapi tetap melakukan rutinitasnya. Pagi ia membaca koran sambil minum teh, siang berbelanja kebutuhan dapur, sore merawat bangga-bangga di taman belakang. Tidak ada yang sampai perlahan, hal-hal kecil mulai berubah. Andi mulai menyadari, majikannya sering melamun lama di dekat jendela lantai 2. Dari sana, pemandangan rel kereta terlihat jelas. Kereta melintas setiap beberapa menit. Suaranya menggema. Dulu, Mrs. Akiyama hanya melihat sebentar, lalu kembali sibuk. Sekarang, ia bisa berdiri di sana sampai belasan menit, diam, tanpa ekspresi. Seakan sedang menunggu sesuatu atau mungkin seseorang. Kadang, saat Andi menyiapkan makan siang, ia melihat sang majikan duduk di kursi taman, matanya kosong menatap angin. Mrs. Akiyama, makan dulu nanti masuk angin, ucap Andi pelan. Wanita itu menoleh, tersenyum tipis, lalu kembali menatap langit. Senyum itu aneh, bukan senyum bahagia, tapi senyum orang yang sudah lelah menanggung beban yang tidak terlihat. Malam-malam juga mulai berubah. Lampu ruang tengah kini padam lebih cepat dari biasanya. Televisi yang dulu selalu menyala hingga larut, kini dibiarkan mati. Pernah, saat Andi hendak mengambil air minum, ia mendengar suara isak tangis samar dari kamar majikannya. Tapi ia ketuk pintu, suara itu menghilang, berganti dengan jawaban singkat. Aku lelah. Andi, istirahatlah hari demi hari. Perubahan itu makin jelas. Nafsu makannya berkurang drastis. Ia jarang keluar rumah, dan wajahnya semakin pucat. Beberapa kali Andi mencoba mengajak bicara, tapi selalu dijawab dengan kata-kata singkat. Sampai suatu pagi, Andi bangun,
dan menemukan secari kertas di meja makan. Tulisan tangannya rapi, tapi terasa dingin. Terima kasih untuk semua yang kau lakukan, Andi. Maaf kalau aku merepotkan. Hanya itu, tidak ada tanggal, tidak ada tanda tangan, tidak ada penjelasan lain. Tapi Andi langsung tahu, ini bukan surat biasa. Ada firasat buruk yang menyergap, dadanya sesak, napasnya mulai memburu. Ia berlari menuju kamar majikannya kosong. Lemari baju terbuka, tapi tidak ada tanda-tanda ia membawa koper. Andi keluar rumah, matanya liar mencari. Hatinya makin ciut saat melihat bayangan di kejauhan. Di perempatan jalan dekat stasiun, Mrs. Akiyama sedang berjalan pelan. Bukan menuju pasar, bukan menuju toko, tapi ke arah rel kereta api yang jaraknya hanya ratusan meter dari sana. Suara klakson kereta terdengar dari jauh, mengiris udara pagi. Dan saat itu Andi tahu, ia tidak punya banyak waktu. Andi langsung berlari. Nafasnya memburu, langkahnya memecah udara pagi yang dingin. Orang-orang di trotoar menoleh. Sebagian berteriak melihat seorang wanita paruh baya berjalan lurus ke tengah rel kereta. Suara klakson kereta terdengar lagi lebih keras, lebih dekat. Dari kayohan, moncong besi itu melaju cepat. Cahaya lampu depannya menusuk mata. Waktu hampir habis. Mrs. Akiyama, teriak Andi sekuat tenaga. Tapi wanita itu tidak berhenti, tidak menoleh. Seolah-olah semua suara di sekitarnya hilang. Andi melompati pagar pembatas stasiun. Tumitnya sempat tersangkut, tapi ia tidak peduli. Detik demi detik terasa seperti jarum yang menusuk kulit. Kereta itu tinggal beberapa puluh meter lagi. Orang-orang di peron mulai berteriak panik. Ada yang menutup mata, ada yang menutup mulut. Andi terus berlari. Tubuhnya memaksa otot-ototnya bekerja di luar batas. Sedikit lagi, batinnya berteriak. Dalam sepersekian detik terakhir, Andi melambat, menarik tubuh Mrs. Akiyama dengan seluruh tenaganya. Tubuh mereka terhempas ke sisi luar rel, hanya beberapa sentimeter dari besi panas yang melesat. Hahaha. Angin dari kereta menghantam tubuh mereka, membuat telinga berdenging. Andi terbaring di atas kerikil, dada naik turun, napasnya berat. Di pelekannya, Mrs. Akiyama gemetar hebat, wajahnya basah oleh air mata. Kereta itu terus melaju, meninggalkan suara gesekan besi yang masih menggetarkan tanah. Orang-orang mulai berlari mendekat, beberapa di antaranya menepuk bahu Andi. Ada yang menangis lega, tapi Andi tidak mempedulikan mereka. Ia hanya memeluk erat majikannya, berbisik pelan, "Kamu aman sekarang, aku di sini." Suasana di sekitar rel berubah. Teriakan panik tadi berganti menjadi gumaman lega dan tepukan tangan pelan dari beberapa orang yang menyaksikan. Andi masih terduduk di atas kerikil. Peluh bercampur debu menempel di wajahnya. Tangannya memegang erat bahu Mrs. Akiyama yang tubuhnya gemetar tak terkendali. Nafas wanita itu tersengal, matanya sembab, dan bibirnya bergetar seperti ingin berkata sesuatu. Tapi tak ada suara yang keluar. Kenapa suara Andi pecah? Matanya menatap tajam penuh. "Kuat, kenapa mau melakukan itu?" Mrs. Akiyama menunduk. Air mata jatuh satu persatu ke punggung tangan Andi. "Aku lelah, Andi. Tidak ada lagi yang bisa kupertahankan. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, hanya kesepian yang menemaniku setiap hari." Andi menggenggam kedua tangannya lebih erat. "Kalau begitu, anggap aku keluargamu. Jangan pernah pikir kamu sendirian. Aku di sini. Aku akan tetap di sini." Wanita itu menutup wajahnya dengan telapak tangan, menangis terisak. Orang-orang yang tadi menonton mulai membentuk lingkaran. Sebagian mencoba menenangkan, sebagian lagi memanggil petugas stasiun. Petugas datang, memastikan mereka tidak terluka, lalu membantu menyingkirkan kerumunan. Namun Andi menolak ambulans. Ia tahu, yang dibutuhkan majikannya bukan perawatan fisik, tapi pelukan yang membuatnya merasa tidak ditinggalkan. Sambil menuntun langkahnya meninggalkan rel, Andi berbisik, "Mulai hari ini, kita pulang bersama, dan kita akan hadapi semuanya bersama-sama." Langkah mereka pelan menyusuri jalan kecil menuju rumah. Matahari mulai naik, tapi suasana di hati keduanya masih terasa berat. Sepanjang perjalanan, Andi tak melepaskan genggaman tangannya dari Mrs. Akiyama, seolah takut jika ia lepas, wanita itu akan menghilang lagi. Sesampainya di rumah, Andi menyiapkan teh hangat dan duduk berhadapan dengannya. Tidak banyak kata yang terucap, hanya tatapan yang saling berbicara. Mrs. Akiyama akhirnya berbisik pelan, "Terima kasih karena hari ini kau telah mengembalikan nyawaku." Andi tersenyum tipis. "Bukan hanya nyawa, Mrs. Akiyama, tapi juga harapan. Mulai sekarang, setiap kali kamu merasa sendirian, ingat, aku ada di sini." Kejadian di rel kereta itu menjadi titik balik. Perlahan,
Mrs. Akiyama mulai terbuka, bercerita tentang masa lalunya, luka yang ia simpan bertahun-tahun, dan rasa kesepian yang hampir membunuhnya. Andi mendengarkan, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai keluarga.